Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Saya percaya juga kita diberikan kesehatan, kekuatan, karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita, amin. Saya percaya juga kita semua bersuka cita karena hari ini kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Mari siapkan hatimu saudara, mari tundukkan kepalamu, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah ini bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, bisa menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, hati kami, biarlah kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami selalu erat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian. Betapa ajaib, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Serupa gambaran-Mu, sungguh berharga kami di mata-Mu Tuhan. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan, kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu.
Engkau baik dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian, Engkaulah kekuatanku. Amin Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu semuanya berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa. Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh lagi, oh sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan firman-Mu di masa yang sulit ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk kami Kau dapati setia di sepanjang masa-masa yang berat ini. Terpuji nama-Mu Roh Kudus, tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1-19. Namun untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusulnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api.
Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Tema kita pada saat hari ini adalah ketaatan yang memberkati. Nah, saudara-saudara, kami pernah mengalami masa yang sangat sulit. Ketika anak kami, anak tunggal kami, di usianya baru 9 bulan, menderita penyakit yang sangat parah. Anak ini muntah dan dia memuntahkan darah yang sudah menghitam dengan sangat banyak. Saya ingat waktu itu, saya dan istri menangis di rumah sakit. Kami berdoa meminta kepada Tuhan, "Tuhan, sembuhkan anak kami." Dan puji Tuhan, Tuhan menjawabnya. Walaupun saudara-saudara melewatinya sangat sulit, ada pergumulan batin yang begitu besar melihat anak itu sakit. Nah, saudara-saudara, sedangkan melihat anak yang sakit dan sedang bergumul melawan maut saja, itu merupakan pergumulan batin yang besar. Apalagi kalau anak itu harus mati di atas mezbah korban, dan ayahnya sendiri yang harus menyembelih anak itu. Saya percaya itu pergumulan yang sangat besar bagi Abraham. Bahkan beberapa penafsir Alkitab berkata bahwa ini adalah pergumulan yang paling besar, ujian iman terbesar yang dilewati Abraham. Bahkan puncak dari semua ujian imannya Abraham. Sulitnya ini saudara-saudara, karena Abraham menunggu selama 25 tahun. Dan dia mendapatnya di usia 100 tahun. Dan tentunya ini dia bisa saja berpikir itu penantian yang sia-sia, untuk apa dia menanti selama 25 tahun. Dan akhirnya anak itu mati di atas mezbah korban persembahan. Yang kedua, Abraham harus mempertanggungjawabannya kepada Sarah. Kita tahu bahwa saat itu Sarah sudah sangat tua. Dan kalau Abraham pulang tanpa Ishak dan dia bertanya, lalu Abraham katakan bahwa sudah dipersembahkan, mungkin Sarah akan kena serangan jantung tiba-tiba. Atau dia kumpulkan tenaganya dengan sekuat-kuatnya, dia akan pukul Abraham itu dengan sendalnya, saudara-saudara. Yang berikut, jarak antara Filistin dan Moria itu sangat jauh. Para penerjemah Alkitab mengatakan bahwa memperkirakan itu ada jarak sekitar 60 mil. Lebih dari 60 mil. Itu berarti kira-kira lebih dari 95 ke 100 kilo. Jarak yang sangat jauh. Dan jarak yang jauh yang ditempuh dengan 3 hari itu, saudara-saudara, bisa merubah semua pikiran Abraham. Dia bisa saja balik kembali ke daerah Filistin dan membatalkan untuk mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Tapi saudara-saudara, saya membaca berbagai tafsiran dan saya menyimpulkan bahwa Abraham, dia tetap pada keputusannya untuk taat kepada Tuhan, mempersembahkan Ishak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari nas yang kita baca ini? Yang pertama, akan ada masa, akan ada saat di mana iman kita diuji oleh Tuhan. Entah ujian itu hanya sekedar untuk menyingkapkan sejauh mana kualitas iman yang kita miliki, atau ujian itu akan mengerjakan kualitas iman yang dikehendaki oleh Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya mengutip pernyataan dari Arthur Pink. Kehidupan orang percaya adalah suatu rangkaian ujian.
Karena hanya disiplinlah yang dapat membuat karakter orang Kristen itu dibangun. Karena Allah menginginkan kebenaran di dalam batin, bukan sekedar di dalam bibir. Nah, mengapa Abraham bisa mengalami kemenangan, saudara-saudara? Saya melihat bahwa ada alasan yang sangat besar di sini, saudara. Dan Ibrani 11 ayat 19 menjelaskannya dengan sangat baik dengan berkata begini. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, frasa berpikir ini, saudara, ia berpikir dari kata Yunani logizomai, dan dari kata ini, saudara, kita tahu kata logika yang artinya pikiran. New King James Version menerjemahkan dengan kata concluding yang artinya kesimpulan, sebuah pandangan yang final, sebuah pikiran yang sudah final tentang siapa Allah itu. Jadi Abraham berjalan di dalam kesimpulan yang sudah final tentang itu, dan dia mantap untuk mempersembahkan anaknya di atas mezbah. Yang kedua, saudara-saudara, Abraham memiliki iman yang menjangkaui, yang melampaui kenyataan. Kitab Ibrani pasal 11 ini, saudara, menerangkan bahwa ketika Abraham berjalan menuju tanah Moria itu, dia berjalan sambil memandang bahwa Ishak itu sudah bangkit. Dia tidak memikirkan Ishak yang mati. Dia memikirkan Ishak yang sudah bangkit. Dia percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Sebab itu imannya melampaui kenyataan yang ada saat itu. Dia percaya bahwa Ishak sudah bangkit. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang kelima dia berkata, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Dia berkata, aku akan kembali. Dia tidak berkata, aku akan kembali. Dia berkata, kami akan kembali. Kenapa dia berkata kami? Karena dia yakin bahwa Ishak sudah bangkit. Saudara-saudara, berfokus pada Ishak yang akan mati membuat Abraham frustasi. Tetapi berfokus kepada Ishak yang hidup membuatnya rela untuk mempersembahkan yang terbaik. Nah, saudara, hari-hari ini iman kita sedang diuji dengan COVID-19 ini. Banyak dari kita yang mengalami penurunan omset dalam usaha. Anak-anak mengeluh bosan di rumah. Harga-harga barang meningkat. Tapi apa kesimpulan saudara tentang Tuhan saudara? Apakah pikiran final saudara tentang Tuhan itu? Itu akan membuat kita bertahan di dalam situasi-situasi yang sulit. Saya membaca satu postingan di Facebook, saya mengikuti satu grup, dan ada seorang yang tidak percaya kepada Tuhan berkata begini, jika Tuhan itu ada, mengapa COVID ini belum selesai? Saya percaya anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas iman yang baik tidak akan mengajukan pernyataan yang bodoh ini. Karena mereka telah memiliki kesimpulan. Mereka memiliki pikiran yang final tentang Tuhan, tentang hakikat Tuhan itu. Yang kedua, saudara, selalu ada berkat di balik ujian iman itu. Berkat yang saya maksud di sini bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani, saudara-saudara. Berkat jasmani ini, saudara-saudara, di dalam ayat 12 Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Dan dalam ayat 16-17, aku akan bersumpah
demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu, maka aku akan memberkati engkau melimpah-limpah, dan membuat keturunanmu banyak, sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Tuhan dalam nas ini, saudara, bersumpah demi dirinya sendiri bahwa ia akan memberkati Abraham dengan segala kelimpahan berkat jasmani. Setelah Tuhan melihat dua kualitas hati yang dimiliki oleh Abraham, dua kualitas kehidupan yang dimiliki oleh Abraham, dan itu adalah kualitas yang teruji. Yang pertama, dalam nas itu, ayat-ayat itu dikatakan dia takut akan Tuhan dan rela untuk memberikan yang terbaik dari yang ia miliki kepada Tuhan. Setelah dua kualitas ini ditemukan oleh Tuhan dalam Abraham, Tuhan tidak takut lagi untuk memberkati Abraham. Mengapa kedua kualitas ini penting, saudara-saudara? Mengapa kedua kualitas ini penting bagi Tuhan? Karena yang pertama, saudara, tanpa rasa takut akan Tuhan, tanpa memiliki hati yang rela mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan akan kehilangan tujuan-tujuannya dalam memberkati orang itu. Tuhan punya tujuan dalam memberkati seseorang. Tanpa rasa takut akan Tuhan, tanpa kerelaan untuk memberkati, tanpa kerelaan untuk menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan, maka tujuan-tujuan itu akan hilang, saudaraku. Manusia itu akan menjadi manusia yang rakus dan melupakan Tuhan dan tujuan-tujuannya dalam memberkati. Yang kedua, tanpa kedua kualitas ini, Tuhan akan kehilangan orang yang dia berkati itu. Dan Tuhan tidak pernah mau untuk kehilangan kita. Karena bagi Tuhan, kita itu lebih penting dari berkat-berkat itu. Dia tidak mau kehilangan kita. Kita baca di dalam Injil tentang bagaimana anak yang hilang itu, setelah dia mendapat bagiannya dari ayahnya, dia pergi berpesta pora, hidup di dalam dosa, dan berakhir dengan memakan makanan babi, saudara. Itu bukan kehidupan yang baik. Maka saudara, sebelum Tuhan mempercayakan berkat-berkat itu, Tuhan akan menguji orang itu sampai dia memiliki kedua kualitas ini. Takut akan Tuhan dan memiliki hati yang rela mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Saudaraku, marilah kita memiliki kualitas ini. Marilah kita memiliki kualitas kehidupan rohani ini. Kualitas yang dikehendaki oleh Tuhan. Takut Tuhan. Berapa banyak orang, saudara, yang setelah mendapat banyak berkat dari Tuhan, berakhir dengan narkoba, berakhir dengan perceraian, berakhir dengan kehidupan yang sangat-sangat buruk, saudara. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah berkat secara rohani. Dalam ayat ke-19, nas ini percakapan yang melibatkan, maksud saya dari ayat 1 sampai 19, percakapan yang melibatkan Ishak hanya di ayat yang ke-7. Selain itu tidak ada. Nas ini tidak mencatat dialog dan reaksi ketika Ishak akan diikat. Padahal Dr. R.L. Hymers, dia memperkirakan Ishak saat itu berumur 26 hingga 27 tahun. Bagaimana anak yang sudah seorang pemuda ini tidak bereaksi ketika papanya yang sudah tua renta itu akan mengikat dia dan menyembelih dia? Pasti dia berontak. Tapi saudara tahu, Ishak menurut pandangan para penafsir Alkitab, kemungkinan dia naik sendiri ke atas mezbah itu dan dia diikat. Nah saudara-saudara, mengapa dia melakukan itu, saudara?
Kenapa saudara? Dia rela, Ishak rela. Karena setiap hari Ishak bertemu dengan seorang tokoh Alkitab yang dipandang sebagai tokoh, sebagai bapa segala orang percaya. Setiap hari dia melihat nilai-nilai hidup Abraham. Setiap hari dia melihat Abraham itu berdoa. Setiap hari dia melihat Abraham itu dekat dengan Tuhan. Dan semua nilai-nilai itu berpindah kepada Ishak. Sehingga Ishak pun juga memiliki hati yang demikian. Kalau kita tidak bisa memberi harta kepada anak-anak kita, kita bisa mewarisi teladan iman kita kepada anak-anak kita. Dan itu lebih baik, itu lebih bernilai daripada sekedar harta dunia ini, saudara. Iman yang bertumbuh adalah iman yang bisa diwariskan kepada keturunan kita. Sehingga di kemudian hari mereka pun akan meneladani kita. Zaman sekarang ini saudara, kejahatan yang luar biasa itu bisa dilakukan dari kamar tidur. Zaman yang sangat jahat saat ini. Bagaimana kita bisa percaya anak-anak kita kuliah di luar? Apakah kita yakin bahwa mereka akan baik-baik? Mereka tidak kecanduan dengan narkoba, free sex, alkohol, dan hal-hal buruk yang lain. Kecuali kita mewariskan berkat rohani kepada mereka, takut akan Tuhan, maka mereka, kita tidak usah takut. Mereka akan baik-baik saja kalau mereka takut Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada waktunya iman kita diuji. Tapi pikiran kita yang final tentang Tuhan itu akan menentukan kita menang dalam ujian-ujian itu. Dan dalam melewati proses ujian tersebut, yang Tuhan inginkan adalah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan dan kesediaan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam kedua kualitas ini, tujuan-tujuan Tuhan akan tercapai ketika Tuhan memberkati kita. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sadar ya Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, tolong kami. Mungkin kami sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Kami terpaksa harus dirumahkan karena perusahaan kami mengalami penurunan omset. Atau bisnis yang kami tekuni ya Tuhan mengalami masa-masa yang buruk. Tuhan, biarlah hati kami tertuju kepadamu. Tuhan, kami berdoa saat ini ya Tuhan. Biarlah hati yang takut akan Tuhan itu ada pada kami. Biarlah hati yang rela untuk memberi yang terbaik itu ada pada kami ya Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan, Engkau memandang kami pantas untuk menerima berkat-berkat-Mu. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan-Mu, biarlah firman Tuhan ini ya Bapa, menjadi rema dalam kehidupan kami dan menuntun kehidupan kami di waktu-waktu ini. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian, segala puji, segala hormat. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan.
pujian, hormat, syukur hanya bagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus. Yesus. Biarlah kami mempersembahkan hidup kami ini Amin, sebagai Tuhan persembahan terbaik kepadamu Yesus. Bapa. Benar, Tuhan. Melebihi apapun yang kami punya. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Memang pekerjaanmu membutuhkan persembahan yang bersifat materi. Tapi lebih daripada itu, hidup kami seutuhnya inilah yang kami persembahkan Yes, benar, untuk Tuhan. hormat kemuliaan. Amin, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bahwa pandemi corona ini secepatnya dilalukan Tuhan Amin, dari Tuhan, dunia dalam ini, nama Yesus. dari bangsa kami, dari kota Amin, provinsi Tuhan kami. Yesus. Amin, Dan Tuhan. pada akhirnya semua kembali berjalan dengan baik, Amin, walaupun Tuhan. dengan status new normal. Benar, Tuhan. Kami bisa beribadah di bait-Mu yang kudus. Umat-Mu bisa datang ke gereja-gereja tempat mereka berbakti. Yes. Merasakan keindahan dan hadirat Tuhan. Saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Benar, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima Jemaat-Mu kasih, dalam situasi seperti ini tetap berada dalam perlindungan, Amin. kasih dan kuasa Tuhan. Otoritas-Mu nyata atas hidup mereka. Yes, Berkat-Mu, penyertaan, perlindungan-Mu. Ini keyakinan kami. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. kami sudah berdoa. Layak kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Bapa. Dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Bapa surga. Terimalah berkat daripadanya. Rahmat dan anugerah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, Tuhan Yesus. Kekuatan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus. Kiranya menuntun, menghibur, menguatkan hidup kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus, Yesus. kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Haleluya. berkati Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ini. doa dan iman saya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, senantiasa ada dalam perlindungannya. Tetap berdoa, maju terus dalam iman. Semangatmu jangan kendor. Roh yang menyala-nyala